Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitus Arif Maulana, NIM 054. Sini kami kelompok 7 di video ini ingin membawakan sebuah penamparan tentang demokrasi dan HAM. Bukan dengan gaya menggurui, tapi lewat sudut pandang mahasiswa yang sedang belajar, berdiskusi, dan mencoba memahami dunia yang kita jalani. Setiap bagian materi disampaikan bergilir oleh teman-teman saya dari kelompok saya dengan gaya mereka masing-masing. Karena kami percaya setiap suara itu mempunyai warna, dan dari keberagaman itu adalah makna dari tumbuh. Perkenalkan, kelompok 7 ada Vina Nailil, yang kedua ada M. Niamullah, yang ketiga ada Naila Ramadhani, yang keempat ada Saskia Jian, yang kelima ada Arafatus Seca, keenam ada saya sendiri Alfitus Arif Maulana, yang ketujuh ada Sinta Amelia, ke-8 ada Ruri Puspita, yang ke-9 ada Fitri Melinda. Saya akan menyampaikan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu demokratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kedaulatan. Jadi pada konsep ini demokrasi berkaitan dengan kedaulatan yang dimiliki rakyat. Pada umumnya demokrasi adalah penyelenggaraan negara yang dilakukan bersama dengan rakyat dan rakyatnya pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep dasar demokrasi itu ada 3. Yang pertama adalah from the people atau dari rakyat, yaitu pemerintahan yang saat ini ada berasal dari pilihan rakyat. Yang kedua adalah by the people atau oleh rakyat, yaitu pemerintahan saat ini bekerja atas nama rakyat, di mana seolah-olah rakyatlah yang bekerja namun diwakilkan oleh pemerintahan terpilih sebelumnya. Yang ketiga adalah for the people atau untuk rakyat, yaitu pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi terdapat 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, rakyat menggunakan haknya secara langsung untuk menentukan kebijakan publik seperti pemilu, demonstrasi, dan pemilihan komting di kelas. Yang kedua, secara tidak langsung, rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang yang dipercaya, seperti pemilihan presiden sebelum referendum itu dipilih oleh MPR melalui sidang umum. Yang kedua, pembuatan undang-undang itu harus melalui lembaga perwakilan, dan isi dalam undang-undang tersebut terdapat aspirasi dari rakyat. Prinsip terselenggaranya pemerintahan yang demokratis yaitu yang pertama perlindungan konstitusi, yaitu konstitusi harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yaitu keputusan pengadilan harus tidak condong kepada salah satu pihak dan keputusan harus apa adanya. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, jaminan HAM. Yang kelima, kebebasan berpendapat, contohnya mengkritik seseorang di medsos termasuk pelanggaran HAM. Walaupun kita mempunyai hak kebebasan berpendapat, tetapi kita harus cerdas dalam menyampaikan pendapat karena terdapat peraturan yang mengatur yaitu UU ITE dan HAM. Yang keenam, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang ketujuh, pendidikan kewarganegaraan yaitu upaya negara dalam memberikan pemahaman masyarakat sejak dini. Yang selanjutnya, sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ada 4, yaitu 1. Musyawarah, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga mengedepankan kepentingan bersama, yang keempat yaitu toleransi dan gotong royong. Ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu 1. Adanya pemilu secara berkala. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Yang keempat, supremasi hukum. Yang kelima, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran warga negara dalam demokrasi ada 5, yaitu yang pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, ikut serta dalam musyawarah. Yang keempat, taat hukum. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Tantangan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, politik uang. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, intoleransi. Yang keempat, hoax dan disinformasi. Yang kelima, rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut dan dibagi-bagi. Dasar hukumnya yaitu meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau PBB tahun 1948 sebagai referensi internasional. Jenis-jenis HAM ada 3. Jenis yang pertama, hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak kebebasan, hak beragama, hak berpendapat, hak memilih dalam pemilu. Sedangkan jenis yang kedua, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, dan layanan kesehatan. Sedangkan jenis yang ketiga ada hak atas pembangunan dan lingkungan seperti hak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat serta hak atas pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ialah lembaga penegakan hukum. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia bukan sekedar teori, ada lembaga yang berdiri tegak untuk menegakkannya. Yang pertama ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa tugasnya? Mengawasi, menyuluh, dan mencari keadilan dari pemantauan, penyuluhan hingga investigasi pelanggaran HAM. Komnas HAM berada di garda terdepan. Yang kedua, ada pengadilan HAM. Bila pelanggaran berat terjadi, pengadilan HAM akan turun tangan, menangani kasus-kasus besar yang mengoyak kemanusiaan. Yang ketiga, lembaga lain. Ada Ombudsman yang bertugas mengawasi pelayanan publik, ada KPAI yang melindungi hak-hak anak di Indonesia, dan LBH, lembaga bantuan hukum yang membela mereka yang lemah di hadapan hukum. Hak asasi manusia adalah hak setiap insan, dan lembaga-lembaga ini adalah bukti bahwa keadilan di Indonesia terus diperjuangkan. Selanjutnya, upaya penegakan HAM, yaitu upaya penegakan HAM, pendidikan dan penyuluhan HAM, penegakan hukum yang adil, peran aktif masyarakat dan media, dukungan organisasi nasional dan internasional. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami tentang demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan, sementara HAM menjamin hak dasar setiap individu yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam sistem demokrasi, penghormatan terhadap HAM menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, berserikat, dan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika HAM ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat dan negara. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.